Halo semuanya, kali ini gue pengen bahas tentang film Videodrome, film science fiction horror yang dirilis pada tahun 1983 dan ditulis serta disutradarai oleh sutradara asal Kanada bernama David Cronenberg. Sebelum gue lanjut, gue mau bilang dulu bahwa gue bakal ngebahas film ini dengan full spoiler. Jadi kalau kalian yang gak mau kena spoiler, mending kalian jangan nonton video ini dulu. Nanti kalau kalian udah nonton filmnya, kalian tinggal balik lagi ke video ini. Oke, jadi sebenarnya gue nggak kepikiran untuk ngebahas film ini sih kemarin-kemarin. Tapi berhubung kita udah masuk bulan Oktober dan bulan ini tuh identik dengan Halloween, jadi gue pengen coba ikutin tema horor deh buat bulan ini. Nah, David Cronenberg sendiri merupakan filmmaker yang cukup ikonik, terutama pada akhir abad ke-20 ya, kira-kira di antara tahun 70 sampai 90-an lah. Sampai sekarang sih dia masih bekerja ya, tapi dalam tanda kutip, masa kejayaannya itu adalah di tahun 80-an. Ia terkenal dengan film-film horornya dan secara spesifik, ia tuh memiliki ciri khas yaitu kecintaannya terhadap subgenre horor yang disebut dengan body horror. Buat lo pada yang belum tahu, body horror itu adalah subgenre horor yang menggunakan tubuh manusia yang mengalami perubahan atau transformasi yang aneh untuk membuat audiensnya merasa takut hingga jijik gitu. Film-film terkenal yang memiliki emphasis terhadap body horror tuh antara lain adalah The Thing, terus kemudian ada Tetsuo the Iron Man, Possession, Akira, dan tentu saja film-filmnya David Cronenberg kayak Videodrome, The Fly, dan juga The Brood. Memang gak heran sih kalau dia dijuluki sebagai bapak dari body horror. Nah, Videodrome sendiri bercerita tentang seorang produser televisi di Kanada bernama Max Rand yang memiliki sebuah channel bernama Civic TV atau yang disebut juga dengan Channel 83. Dan channel ini tuh menayangkan tayangan yang cukup tabu atau bisa dibilang ekstrim lah, yang gak mungkin ditayangin di channel yang komersil gitu. Tujuan dari channel tersebut adalah untuk memanfaatkan nature manusia yang sebenarnya suka menyaksikan hal-hal ekstrim seperti penyiksaan, pornografi, kekerasan, dan hal-hal yang mereka gak mungkin berani ngelakuin di dunia nyata. Ya intinya bagi Max dan Channel 83, manusia itu memiliki sifat voyeuristik dan permintaan akan konten-konten kontroversial seperti itu selalu ada untuk dipenuhi. Maka dari itu Max selalu mencari tayangan-tayangan baru yang lebih ekstrim atau lebih hardcore gitu untuk channelnya. Kemudian pada suatu hari Max Rand menemukan suatu tayangan video dari frekuensi misterius yang berasal dari Malaysia yang berhasil ditangkap oleh satelit atau antena yang digunakan Max secara ilegal. Tayangan itu dinamakan dengan Videodrome dan ini menunjukkan kekerasan dan penyiksaan yang sangat ekstrim namun juga terlihat amat realistis. Hal ini membuat Max itu tertarik banget untuk menayangkan program ini di channelnya dan ia tuh mulai mencari tahu lebih dalam tentang asal-muasalnya. Nah, pencarian inilah yang akan mengantar Max ke dalam sisi gelap media yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Videodrome itu merupakan film horor yang aneh. Ceritanya tuh absurd, ambigu, dan pada akhirnya lo bakal punya lebih banyak pertanyaan daripada saat lo baru mulai nonton. Film ini gak menyajikan suatu experience yang straightforward. Di film ini, realita dan fiksi bercampur aduk dan lo pasti akan ngalamin yang namanya kebingungan. Gue pun juga seperti itu. Gak jarang gue garu-garu kepala karena pusing mempertanyakan apa yang terjadi di film ini. Filmnya sih nggak mengandung unsur-unsur horor kayak hantu atau setan ya, tapi menimbulkan rasa takut menggunakan paranoia yang dirasakan oleh protagonis kita, serta dari special effects dan make up juga yang bakal ngebuat lo enek sampai mungkin bisa pengen muntah juga sih. Nah, Videodrome tuh salah satu film favorit gue sepanjang masa. Menurut gue ini merupakan film yang visioner, seperti bisa ngelihat ke masa depan manusia dan hubungannya dengan media. Penggambaran dari hubungan antara manusia dan teknologi serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain di film ini tuh rasanya kayak akurat banget dan bahkan mungkin bisa lebih relevan di zaman sekarang daripada saat filmnya dirilis ya. Dengan perkembangan teknologi media yang sangat pesat di era digital. Tema consciousness serta hubungannya dengan realita yang kita alami adalah bagian inti juga dari film ini. Bahkan film ini tuh dibuka dengan sebuah rekaman video dari seorang perempuan yang sepertinya sih sedang membangunkan Max di televisi. Rekaman ini kayaknya digunain buat jadi semacam alarm gitu ya. Menurut gue ini menarik banget sih. Video ini tuh terasa seperti breaking the fourth wall. Kayak ditujukan buat audiensnya oleh Cronenberg sendiri. Kayak ada
berasa seperti pesan buat audiensnya untuk hey, bangun dari ilusi yang kita sedang alamin gitu. Dari pertama kali diproduksi secara massal dan masuk ke rumah-rumah orang, dampak negatif dari televisi udah sering jadi topik diskusi bagi masyarakat. Gue inget, gue tuh jarang banget dibolehin nonton malam-malam karena ada Smackdown. Karena orang tua gue takut gue bakal praktekin kekerasan yang ditunjukin di tayangan itu. Nah, Videodrome tuh juga membawa topik itu ya. Concern masyarakat akan konten yang mereka konsumsi itu nyata banget. Bagaimana media tuh bisa mempengaruhi orang untuk ngelakuin hal-hal ekstrim maupun tindakan kriminal. Nah, di film ini, kita tuh bisa ngeliat pengaruh televisi bagi protagonis kita, Max Ryan. Apalagi dekade 80-an tuh menandakan kemunculan dari home video ya. Yang berarti mulai saat itu, orang tidak perlu pergi ke bioskop lagi untuk nonton film. Rekaman film bisa dibuat dalam format VHS atau Betamax dan didistribusikan ke masyarakat luas. Ketika Yayu diundang ke suatu talk show, dia juga ditanyakan pendapatnya tentang pengaruh tayangan televisi yang negatif terhadap masyarakat. Dan ia menjawab justru dengan adanya Civic TV, orang jadi memiliki harmless outlet untuk hasrat-hasrat gelap mereka itu. Mereka jadi nggak perlu melakukan kekerasan tersebut di dunia nyata, karena mereka bisa menikmatinya melalui tayangan di Civic TV. Ironisnya, Max sendiri malah kena pengaruh dari tayangan Videodrome. Entah gimana caranya, tayangan itu bisa mengirimkan sinyal-sinyal ke dalam otak manusia yang menimbulkan tumor. Dan itulah yang membuat Max berhalusinasi. Dan halusinasi yang ia alami itu akhirnya mendorong dia untuk melakukan investigasi tentang keanehan dari Videodrome. Nah, bukan hanya itu, di akhir filmnya setelah terungkap bahwa Videodrome adalah sebuah konspirasi yang diciptakan oleh organisasi atau perusahaan bernama Spectacular Optics dan kepalanya yaitu Barry Convex. Barry ini menggunakan kaset VHS yang dimasukkan ke dalam lubang di perut Max untuk mengontrolnya dan supaya dia bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Barry ya. Oh ya, gue tuh belum jelasin ya tentang lubangnya di perutnya Max. Ntar gue jelasin deh. Intinya sih cerita Max Ryan itu ironis banget. Produser TV yang menayangkan konten-konten negatif karena dianggap itu sebagai bentuk penyaluran hasrat manusia secara harmless dan tidak memiliki dampak nyata, akhirnya malah terpengaruh dengan tayangan yang ia tonton, dan ia pun akhirnya melakukan tindakan ya kekerasan sampai bahkan membunuh orang lain juga. Oh ya, gue juga suka bagaimana film ini tuh mengekspos dampak negatif dari media apabila jatuh di tangan orang yang salah atau korporasi atau organisasi yang punya agenda sendiri yang jahat. Awalnya kita lihat di Videodrome sebagai video dengan konten ekstrim yang memiliki origin yang misterius dan aneh. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa Videodrome itu adalah alat atau device yang digunakan oleh Spectacular Optics untuk mencapai tujuannya. Tujuan mereka sih nggak dibuat begitu jelas ya. Tapi mereka tuh pengen gunain channel 83 buat nyebarin propaganda mereka, kelihatannya. Dan mereka tuh jadi pengen mempengaruhi Max untuk mengeksekusi rencana mereka. Ya intinya sih Max cuma jadiin pion doang ya, untuk sebuah konspirasi yang jauh lebih besar. Dan kalau dari yang gue tangkap, mereka tuh pengen pengaruhin penduduk Amerika Utara agar bisa bersaing dengan negara lain untuk sebuah rencana berskala global. Ini menarik dan familiar banget. Gue yakin kita nggak jarang ngelihat media yang dimiliki oleh korporasi itu digunakan untuk menanamkan sugesti, ide, dan menggiring opini masyarakat untuk agenda-agenda pribadi milik owner dari korporasi itu. Menurut gue, film ini bisa menunjukkan fenomena itu dengan cara yang unik dan akan nyantol di kepala penonton dalam waktu yang lama. Nah, salah satu karakter lain yang menarik di film ini adalah Profesor Brian Oblivion, yang ditulis oleh Cronenberg berdasarkan seorang profesor dari Universitas Toronto, tempat ia berkuliah dulu. Profesor ini merupakan figur misterius di balik gerakan yang bernama Cathode Ray Mission. Gue juga nggak yakin sih ini sebenarnya gerakan apa, tapi kalau yang gue lihat sih ini kayak semacam organisasi yang memberikan bantuan kepada masyarakat berupa televisi. Iya, jadi di gedung tempat mereka beroperasi itu ada bilik-bilik yang berisi televisi dan orang tuh bisa nonton TV di dalamnya. Aneh juga sih, tapi ya kelihatannya begitu. Nah, gue suka banget kata-kata Profesor Oblivion ini. Television is the retina of the mind's eye. Artinya apa sih? Bagi gue, kalimat ini tuh menandakan bahwa apa yang kita lihat di televisi itu menjadi experience kita sendiri. Pengaruh dari media itu sampai segitunya, hingga apapun yang kita konsumsi dari layar, itu akan menjadi realita yang kita alamin dan kita yakini. Beliau juga bilang bahwa realita itu sebatas persepsi kita aja. Sesuatu yang kita gak lihat,
itu nggak nyata. Ini nyambung juga dengan serentetan halusinasi yang dialami Max. Dia melihat dan mengalami itu semua, maka itu menjadi realita bagi dirinya. Tapi, apakah bagi orang lain itu juga realita? Itu bisa diragukan sih. Karena ada satu scene di mana ia tuh menampar perempuan, tapi ternyata perempuan itu nggak merasa ditampar oleh dia. Nah itu merupakan halusinasi yang awal-awal yang dialami oleh Max. Nah David Cronenberg kan juga terkenal dengan film-filmnya yang mengandung unsur erotis ya. Dan Videodrome pun juga seperti itu. Dan di film ini gue tuh suka banget dengan karakter Nikki Brand. Nikki Brand itu merupakan penyiar radio yang dimainkan oleh Debbie Harry, seorang frontwoman atau lebih tepatnya frontwoman dari band New Wave asal New York bernama Blondie, yang cukup terkenal secara mainstream di pertengahan dekade 70-an. Nah, Nikki itu merupakan karakter yang menarik, baik dari parasnya dan juga sifatnya. Ia merupakan perempuan yang cantik, tapi gue sih lebih suka mendeskripsikan dia sebagai seksi kali ya. Ada satu sexual appeal yang kuat yang gue rasa dari karakter Nikki, dari cara ia berpakaian dan juga cara ia berbicara. Nah, ditambah lagi saat ia datang ke apartemen Max, ia tuh menemukan kaset Betamax dari Videodrome dan langsung tertarik untuk memutarnya. Yang bikin aneh ternyata Nikki tuh merasa turn on dengan melihat cuplikan penyiksaan itu. Setelah itu barulah ia menunjukkan sisi sadomasochisnya dengan meminta Max untuk menusuk kupingnya dengan jarum. Dan scene ini cukup mengerikan, dan mau sebanyak apapun gue nonton film ini, setiap kali scene ini muncul, gue selalu mengerutkan alis gue dan coba memalingkan pandangan gue dari layar. Kayak serem aja sih ngebayanginnya. Ngomong-ngomong soal erotisisme, ada cerita menarik di balik proses pembuatan film ini. Beberapa kali di film ini kan Max tuh menonton film porno softcore yang ia nilai bersama rekan-rekannya untuk dimasukkan ke channel mereka. Satunya itu berjudul Samurai Dreams dan satunya itu berjudul Apollo and Dionysus. Nah, kedua film ini tuh sebenarnya bukan film yang udah jadi terus diambil sama Cronenberg dan dibeli haknya dan dimasukin ke filmnya. Sebenarnya ini tuh film bikinan mereka sendiri. Nulis sendiri, syuting sendiri. Jadi ya sebenarnya David Cronenberg tuh udah pernah sutradarain 2 film porn softcore ya. Nggak tahu deh itu masuk ke filmografinya dia atau enggak. Nah, sebagai film horor yang dibuat tahun 80-an, tentu aja Videodrome menggunakan special effects dalam proses produksinya. Ini merupakan ciri khas dari film-film horor di dekade itu. Pada zaman itu belum ada yang namanya CGI. Komputer belum bisa digunakan untuk menciptakan visual effects yang realistis. Maka dari itu, makeup dan special effects menjadi sangat penting di film horor. Gue suka banget sama SFX yang ditunjukkan di film ini. Sosok di balik makeup dan SFX yang ikonik itu tentu saja adalah Rick Baker, seorang makeup dan SFX artist yang legendaris dan menciptakan beberapa SFX paling ikonik di sinema. Mungkin karyanya yang paling terkenal adalah An American Werewolf in London. Namun ia juga berperan untuk film The Exorcist dan juga Videodrome. Nah, salah satu scene paling memorable di film ini adalah saat Max itu bercinta dengan televisinya. Ya, lo nggak salah denger. Tiba-tiba layar di televisi apartemennya itu menunjukkan bibir Nikki Brand dan terdengar suara Nikki memanggil-manggil Max. Gak tahu sih ini halusinasi atau enggak ya. Tapi layar televisinya itu seperti dalam tanda kutip keluar dari TV-nya sendiri. Dan akhirnya Max memasukkan kepalanya ke dalam layarnya. Sulit buat gue jelasin dengan kata-kata, tapi ya intinya begitulah. Yang bikin keren tuh ini dibuat nggak pakai CGI sama sekali, seperti yang gue bilang tadi. Mereka menggunakan bahan seperti latex gitu yang elastis sehingga bisa direnggangkan. Terus pakai rear projection buat tampilin video bibir Nikki Brand. Setelah itu bahan latex itu ditiup dari belakang sehingga kelihatannya layar ini bisa keluar dari TV-nya dalam tanda kutip. Terus ada scene juga yang menurut gue nggak kalah ikonik. Dan ini cukup sering dibahas oleh orang-orang karena ada special effects yang mungkin wujudnya bisa dibilang hal yang paling aneh di film ini. Saat sedang menyaksikan video di apartemennya, Max merasakan ada yang gatal di perutnya. Tiba-tiba ada sebuah lubang yang muncul di situ. Tapi bukan lubang biasa. Bentuknya nggak bulat, tapi dibuat seperti alat kelamin perempuan gitu. Lebih tepatnya vulva atau bagian eksteriornya. Itulah sebabnya special effects ini sering disebut dengan stomach pussy. Lubang ini tuh berukuran cukup besar, sebagian besar dari perutnya sampai ketutup oleh lubang itu. Dan gak hanya itu, bahkan ia bisa masukin tangannya ke dalam lubang tersebut. Dan benar aja, Max tuh memasukkan pistolnya ke dalam lubang tersebut dan nyimpen pistolnya di situ. Udah kayak kantong ajaibnya Doraemon. Nah, dengerin cerita di balik scene ini tuh juga menarik sih buat gue. Katanya
Aktor James Wood itu harus berdiri di bawah sofa dan tubuhnya itu ditempelkan dengan perut yang prosterik, di mana efek lubang itu digunakan. Menurut gue keren banget sih. Dan gak hanya itu doang, masih banyak scene-scene lain yang menunjukkan kehebatan Rick Baker dalam membuat SFX dan juga makeup. Ada TV yang meledak dan mengeluarkan organ-organ tubuh, pistol yang menyatu dengan tangan Max, macem-macem deh. Dan gue suka banget sama SFX kayak gini. Kelihatannya tuh organik dan tangible. Rasanya kayak bisa lo sentuh gitu. Aktor-aktornya juga bisa berinteraksi secara nyata dengan efek-efek itu. Gak tau ya, gue punya soft spot aja untuk film-film yang menggunakan SFX. Terasa lebih autentik daripada gambar-gambar yang dibuat oleh komputer. Sebenarnya sih masih banyak banget ya scene ikonik yang bisa gue bahas dari film ini. Intinya film Videodrome itu adalah sci-fi horror yang sangat visioner dan menyajikan tema-tema yang masih relevan banget sampai saat ini. Film ini juga sangat trippy dan halu secara visual dan dari sisi penceritanya juga, dan gue jamin lo bakal dibuat bingung. Kisah Max Strand ini dipenuhi dengan keabsurdan, tapi juga mengandung misteri yang akan ngebuat lo penasaran terus sepanjang filmnya. Tambah lagi special effects gila karya Rick Baker yang terlihat sangat nyata dan menjijikan, menambah keunikan tersendiri bagi film ini. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas tentang Videodrome. Kalau ada yang kurang atau salah gue minta maaf, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan dengerin gue ngomong. Gue appreciate itu banget. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kita, dan komen juga di bawah film apa yang kalian mau gue review berikutnya. Oh ya, follow Instagram kita juga ya, @woodcock.tv. Thank you.